Sini. Biar aku serang dengan mustika merah delima. Kenapa mustika merah delima tidak bisa menghancurkan perangkap ini? Mustika ini memang sakti, tapi perangkap ini sudah diberi mantra. Usaha kita nggak sia-sia, Pak. Sekarang kita bisa lebih tenang. Kamu jangan merasa senang dulu, Nadine. Peperangan ini belumlah usai. Kita harus tetap waspada. Kita harus dapatkan mustika ular itu. Iya, Pak. Aku merasakan arwah di dalam rumah itu, Kak. Nadine, ayo buka, Kak. Jadi kepalanya yang nyimpan Bang Ujang. Berarti dia memakai pesugihan setan kepala untung itu, Kak? Saya pun illa bimasya wasya kursiyyus samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayo pecah. Aduh. Rasain lu. Makanya jangan suka ngina gua. Sekarang lu rasain kan pembalasan gua. Nadine, tolong Nadine. Nadine, baca tolong. Mbak Ninda. Bang Ujang, sebaiknya berhenti mencelakai warga. Tobat, Bang. Mau kemana kamu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillah. Panca, ayo kita tolong Mpok Ninda sama nangkep Bang Ujang. Ayo sayang. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada lihat? Iya, kenapa jadi pada pingsan begini orang? Iya, kasihan bener ya. Iya, sadarin. Bangun. 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 Awas, hati-hati. Aduh, Kenapa nih tadi? Alhamdulillah lu udah sadar dah. Iya, tadi tuh kita khawatir banget. Oh. aduh. Cak, Nadine. Wah. Lah, itu dia bangun. Nah, bangun juga dulu. Sadar lu. Nah, itu Nadine. Lu main tangkep Iya. aja. Emang kenapa, Din? Itunya Bang Ujang nih orang yang selama ini nyimpen kepala itu setan. Terus badannya dimanfaatin ame Bang Ujang untuk mencuri di rumah warga. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata dia pelakunya. Bong. Jang, yang lu tadinya kerja keras kenapa lu sekarang nyari jalan sesat? Saya capek, Pak. Saya udah lama hidup miskin terus, Pak. Dan saya selalu dihina-hina orang terus. Saya capek, Pak. Kagak bisa enak begitu aja lo kabur sembarangan lo. Kudu tanggung jawab. Gua tampol baru tahu sembarangan lo. Bang Ujang, apa yang abang lakukan itu salah. Memanfaatkan yang goib, mencari kekayaan itu syirik. Syirik itu adalah dosa besar, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, dan artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Subhanallah. Iya. Ujang minta maaf. Ujang tobat. Sekarang baru tobat. Boleh lu mau minta maaf kek.
lo mau sungkem kayak oke jadi. Tapi tetap aja lu udah salah. Kudu tanggung jawab, kudu dibawa ke kantor polisi ya Tat ya. Yang namanya orang sudah tobat, patut untuk dimaafkan. Cih, enak. Dimaafin, Baik, maafin. oke. Kalau memang itu nggak bisa, semua barang yang udah aku curi, kita bagi-bagi aja rata. Gua sama bini gua sama semua yang ada di sini kagak bisa disogok. Enak aja lu. Wah. Udah bawa data dah, Pak ya. Ya, bawa. Waduh. Wah, ilah lu. Sembarangan. Ya lu. Enak aja. Ini warung kenapa sepi amat? Biasanya jam segini udah rame, banyak pembelinya. Apa warung lain sama ya? Itu warung baru buka kok rame amat. Lihat ah. Ini makanannya, Pak. Pak, mau apa? Bu, maaf, ayamnya habis. Yang ada itu Oh, sisa ada, Pak. telur, tahu, sama tempe. Dani, Titi. Oh, rupanya warung ini punya mereka. Mas, aku pengen cepet-cepet nikah deh. Aku nggak mau lama-lama pacaran. Aku nih nggak mau dibilang fitnah, Mas. Tapi kan pekerjaan aku belum tetap. Penghasilanku juga ya masih seperti itu. Gimana kalau 2 tahun lagi? 2 tahun lagi? Kelamaan dong, Mas. Yaudah, gini deh. Kamu kasih aku waktu dulu untuk nabung. Ntar misalnya uang tabungannya udah cukup, baru aku ngelamar kamu. Ya oke deh, Mas. Oke, ya. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah. Kenapa kamu? Tega-teganya ya kamu mengkhianatin aku ya? Kamu, berani-beraninya kamu ya? Hah? Nikahin pacar orang? Lepasin! Pokoknya sampai kapanpun juga. Aku nggak akan bisa melepaskan kamu! Pokoknya tega kamu ya! Sungguh tega kamu! Sebaiknya kamu pergi dari sini. Di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Jangan ganggu pernikahan aku dengan Mas Dani. Tega kamu! Pengkhianat kamu! Bu Rancu, kamu sama Titi itu belum ada status apa-apa. Jadi Titi berhak memilih siapapun. Dengerin ya, Titi itu punya aku. Titi gak boleh nikah sama orang lain. Aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Bener-bener kamu ngambil pacar orang. Awas. Iya, Mas. Dulu dia udah ngambil Titi dari gue. Sekarang dia mau ngambil seluruh pelanggan untuk pindah ke warung dia. Ini nggak bisa didiemin. Rupanya warung ini punya kalian. Dan kalian sengaja ya mau bikin warung gue sepi, bangkrut, nutup. Maksud kamu apa? Diem Dani. Dulu kamu udah ngambil pacar aku terus nikahin dia. Sekarang kamu pengen bikin warung aku sepi. Kamu nggak bisa didiemin. Lepasin deh, lepasin. Iya, Mas Dani. Kalian tuh sengaja ya? Maunya buta warung aku gitu. Iya, mau dibikin bangkrut, bikin sepi. Kurang ajar kamu. Udah. Udah, Mas Dani, diam, udah. Aduh, kalian jadi ribut sih. Ya Allah, Panca, itu ada orang berantem. Kayaknya berantem gara-gara uang itu. Turun. Iya. Berhenti dulu nih. Hei. Pak Burhan, rezeki itu sudah ada yang atur. Juga sudah dibagikan dengan adil sama Allah. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27. Allah berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di bumi. Dengar nih. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui, hamba-hambanya lagi maha melihat. Jadi, gak usah takut rezeki kita diambil orang lain. Ya ngomong anak kecil. Lepasin. Udah. Awas. Buset bocah, dasar geblek bener-bener lo. Orang belum ngomong udah main salolong gue aja. Udah, jangan cara. Ayo. Yuk, dulu gendong. Udah Ibu, maaf ya. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Pak ya. Maaf ya. Silakan dilanjut, Pak. Bu.
Saya itu sebenarnya ingin membalas dendamkan perasaan sakit hati saya, Pak. Itu soal mudah. Ini, terimalah paku ini. Untuk apa ini, Mbah? Paku ini digunakan untuk menangkap kuntilanak. Kamu tancapkan paku ini di kepala kuntilanak, maka kuntilanak itu akan menuruti semua perintah kamu, termasuk membalas dendam pada orang yang kamu benci. Tapi gimana saya bisa menemukan kuntilanak, Mbah? Lagi pula kan susah untuk menangkap kuntilanak. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu susah-susah mencarinya. Kuntilanak itu sendiri yang akan mendatangi kamu. Ki, apa yang harus kita lakukan agar bisa keluar dari perangkap ini? Tidak mungkin kita terus-terusan berada di perangkap ini, Ki. Perangkap gaib ini terlalu kuat. Aku akan coba membukanya. Papa, ini kesempatan Nadine untuk mengambil pusaka merah delima. Tapi Papa khawatir akan terjadi sesuatu sama kamu, Nadine. Papa, jangan khawatir. Semua pasti akan baik-baik aja. Yang penting seperti rencana kita, Papa tetap bantu aku ya. Ya, baiklah. Bagaimana sekarang Kisanjaya? Apa kamu sudah menyadari kesalahanmu? Kurang ajar. Harusnya kejadian ini bisa membuatmu belajar, Kisanjaya. Kamu sangat ambisius untuk menjadi pemimpin, tapi itu tidak akan terjadi karena kamu memang tidak pantas. Kamu bukan panutan yang baik untuk rakyat harimau. Kembalikan mustika itu. Enggak, mustika merah delima bukan milik kamu. Ayo Nadine, kita harus pergi dari sini sekarang. Kembalikan mustika itu. Kembalikan. Aduh, nyari di mana lagi kuntilanak? Mana ya? Susah banget nih nyarinya nih. Lah ini cewek sendirian jalan tengah malam di kuburan berani amat. Mbak. Mana tuh kuntilanak? Kok hilang?
Apaan nih? Pocong! Pocong, tolong! Tolong, pocong! Tolong! Untung aja selamat. Selamat gak dikejar sama tuh kuntilanak. Udah deh, gak sanggup. Udah deh, lupain aja deh. Tega-teganya ya kamu mengkhianatin aku ya. Kamu, berani-beraninya kamu ya. Nikahin pacar orang, lepasin. Pokoknya sampai kapanpun juga. Aku gak akan bisa melepaskan kamu. Oke, tega kamu ya. Sungguh tega kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Jangan ganggu pernikahan aku dengan Mas Dani. Tega kamu. Pengkhianat kamu. Kamu gak bisa didiemin. Lepasin. Ini Mas Dani. Kalian tuh sengaja ya? Maunya buta warung aku gitu? Iya, mau dibikin bangkrut, bikin sepi. Kurang ajar kamu. Udah, Mas Dani, diam, udah. Gak bisa. Ini satu-satunya cara untuk balas dendam sama si Dani. Jadi, apapun resikonya akan aku jalanin. Oh, mana ya kuntilanak yang tadi? Mana sih dia? Nah, ada suara nangis nih. Kayaknya sini suara tangisan kuntilanak yang tadi nih. Aduh, gimana dong ini? Aduh, satu-satunya kesempatan gue. Dapat. Aku harus bisa menangkap kuntilanak ini demi balas dendamku sama si Dani. Kuntilanak lagi. Kuntilanak. Kok ada dua? Aduh. Yang ini. Aku harus bisa menangkap yang ini demi membalaskan dendamku. Bangun. Mulai sekarang, nama kamu adalah Kanti. Sekarang, aku minta kamu untuk membalaskan dendamku kepada seseorang yang bernama Dani. Karena dia udah menyakiti hati aku. Mengerti? Aku mau mengikuti perintah kamu.
Tapi asalkan kamu janji mau menikahi aku. Menikah dengan kuntilanak? Enggak. Aku nggak mau. Tapi aku butuh dia. Aku harus memperdayai dia. Yang penting tujuanku tercapai. Iya, aku akan menikahi kamu. Tapi ntar setelah kamu sudah menjalankan semua perintahku. Sanggup? Temanku inilah yang bakal membantu membalaskan dendam kamu. Hari pertama kita buka warung, kita udah dapat duit segini. Gimana besok-besok kalau kita buka lagi? Alhamdulillah ya Mas ya. Banyak banget duitnya. Kalau besok buka bisa lebih banyak lagi. Iya dong. Kok tiba-tiba rumah ini jadi serem gini? Mas. Apa gara-gara angin aja nih? Mas gimana? Astagfirullah. Aku takut, Mas. Kamu tenang. Kamu baca-baca. Kamu pergi dari sini, kamu pergi. Pergi. Mas Dani, Mas Dani. Jangan, tolong jangan. Jangan. Tolong. Makasih, kamu udah membantu menyelamatkan tugasku. Aku harus pergi sebelum ada yang lihat aku. Dani! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Aku sudah melaksanakan tugasku. Bagus. Aku seneng dengerin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal dunia Saudara Dani binti Mahmud dan jenazah ada di rumah duka. Sekarang udah saatnya aku bersandiwara untuk mendapatkan simpati Titi. Yaudah, sekarang kamu tunggu di sini, aku pergi dulu, oke? Mas Dani. Mas Dani, kenapa tinggalin aku, Mas? Mas Dani. Lu yang sabar ya, lu yang ikhlas. Ini udah takdirnya dari Allah. Ya? Iyanya. Maafin aku ya, Ti. Aku punya banyak salah sama kamu sama Dani. Aku juga gak menyangka kalau Dani akan meninggalkan kita secepat ini. Aku menyesal. Tadi siang aku bertengkar dengan dia. Aku harap kamu mau maafin aku, Ti. Mas Dani. Mas Dani, kenapa kamu tinggalin aku, Mas? Dalam Islam diajarkan, sebesar apapun kesalahan yang diperbuat orang lain, kita sebagai manusia harus mampu dan wajib memaafkan agar terhindar dari sifat dendam yang bisa menghancurkan diri sendiri. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Makanya
Di antara kalian, Burhan dan Titi, tidak ada yang boleh dendam lagi ya. Biar Dani tenang di alam sana. Setelah Dani nggak ada, gue harus bisa dapetin simpatinya si Titi. Mas Dani, kenapa Mas Dani cepet banget tinggalin aku, Mas? Kenapa? Mas Dani, aku sayang kamu. Udah dong, Ti. Sabar. Jangan ditangisin terus. Ya? Mendingan sekarang kamu pulang aja, ya? Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau di sini aja temenin Mas Dani. Segitu cintanya kamu sama dia. Sampai udah meninggal masih juga kamu temenin. Tapi dulu kamu malah mengkhianati aku. Kamu harus bisa ikhlas, ya. Ini udah suratan takdir. Iya bener. Aneh dah. Tahu kita tahu. Suara kuntilanak. Wah, masa suara kuntilanak? Kagak ada kuntilanak siang-siang. Bang, kuntilanak bang. Bang, balik bang. Ntar kagak enak ada Pak Ustadz masih la ilaha illallah. Tat. Ben, kayaknya ada makhluk halus yang mau berbuat jahat deh. Tuh, kan? Bener Tat. Gak enak kalau begini deh. Saya nggak mau kalau dia sampai nyakitin warga. Ah, kan? Bener Tat. Bang, balik bang. Pak Ustadz kayaknya bisa ngerasain ada kuntilanak. Jangan-jangan ini kerjanya Kanti. Apa dia marah ya lihat aku sama Titi? Berarti Kanti ada di sini nih. Tat jangan ninggalin. Tat. Gimana sih Tat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kana sunnatu wal naum. Allahumma bis samawati wa fil ard. Indalladzi yasma'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Gawat. Kalau orang-orang curiga sama Kanti gimana? Aku nggak akan biarkan mereka ngeliat Kanti. Wasi'atu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tolong! Aduh! Tolong! Aduh! Orang ini bikin aku marah saja. Sebaiknya aku pergi. Apaan sih? Ini ada apaan? Gue juga kagak ngerti. Ngapain sih? Lu kagak berasa apa? Berasa apaan? Ada yang nabrak gua. Ada yang nabrak gua. Sama abang gimana sih? Bang, balik bang. Ntar ngamuk lagi tuh. Misi ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Buruan. Ayo Ben. Yaudah, kita pulang aja sekarang ya. Udah nggak apa-apa, ya. Yuk. Mas Dani. Nggak apa-apa ya. Mas Dani. Aku tahu kamu lagi sedih. Tapi kamu nggak boleh terus-terusan larut dalam kesedihan kamu. Itu akan membuat Dani di sana tidak bahagia. Kamu harus kuat. Kamu harus tegar. Supaya Dani di sana akan lebih bahagia. Makasih ya Mas, kamu selalu support aku. Walaupun banyak kejadian tidak mengenakan di masa lalu kita. Walaupun banyak kejadian masa lalu yang tidak enak buat kita, tapi tali silaturahmi kita tidak boleh terputus. Yaudah, sekarang gini aja. Kita lupakan masa lalu kita yang kelam, dan mulai sekarang kita pikirkan masa sekarang dan masa depan. Makasih ya Mas. Ya udah, kalau gitu sekarang aku pamit dulu ya. Kamu istirahat ya, biar nggak sakit. Makasih ya Mas. Permisi.
Kanti, apa sih? Kamu kenapa nyerang aku sih? Ini akibatnya kalau kamu berani mendekati perempuan lain. Bener kan dugaan? Kanti cemburu karena lihat aku sama Titi. Aku harus bisa menenangkan dia. Kamu harus diberi pelajaran. Kanti tunggu! Kanti! Kanti, sabar. Aku sudah menuruti semua kemauan kamu. Tapi kamu malah melanggar janji kamu. Kanti, tenang. Tunggu. Aku akan tetap menepati janji aku, Kanti. Aku cuma pura-pura baik doang di depan mereka supaya mereka nggak ada yang curiga. Kamu bayangin, kalau sampai mereka curiga, mereka nangkep aku. Kita nggak bisa nikah nanti. Jadi benar, kamu tidak mendekati dia. Aku benci sama keluarga itu. Aku benci sama keluarga itu. Aku cuma pura-pura baik doang supaya mereka nggak dicuriga. Sepertinya Kanti percaya sama aku. Ya udah, Mas, kamu sudah makan? Aku akan siapin makanan buat kamu. Iya. Nadine, kita harus sembunyikan pusaka ini supaya tidak ada yang menyalahgunakannya, oke? Iya, Pak. Bikin kopi aja begini aja. Emang lu ada pikiran apa? Nggak ilah yang kagak-kagak aja balik. Lihat. Sakit tangan lu. Mas, sedikit doang perih kena air panas sedikit. Mikir apa sih lu? Perasaan ayah kok nggak enak ya, Bang? Aduh. Kenapa tiba-tiba ayah khawatir sama si Nadine ya, Bang? Bang, ayah takut si Nadine untuk takut kenapa-napa, Bang. Ada apa ya, Bang? Nadine kagak apa-apa, sehat-sehat aja. Lu kagak boleh pikiran yang macem-macem. Yang kagak-kagak aja, lu nya aja pikiran yang lancong kemana-mana. Jadi mana obatin. Obatin, udah jangan mikirin Nadine, kagak apa-apa. Ntar juga dia balik. Mas, makanannya sudah siap. Kenapa makannya cuma mie goreng, bukannya nasi? Aku lagi pengen makan ini. Kamu nggak keberatan kan? Kalau aku protes, nanti Kanti marah lagi. Sebaiknya aku ikutin aja deh. Iya nggak apa-apa kok. Aku juga udah lama nggak makan mie goreng. Mas, kita kapan menikah? Nanti aja, soalnya masih ada beberapa hal yang harus kamu lakukan lagi untuk aku. Apa? Ntar aja kita ngomong ini, kita makan aja dulu sekarang, ya? Hanya kalau kopi hati-hati, pikiran jangan kemana-mana. Akhirnya kan begitu. Ini gimana sih? Aduh. Iya dulu dong, dulu gue lagi obat. Dulu. Ini teleponnya sih Nadine kok kagak aktif ya, kagak biasanya kayak begini. Aduh. Ayah tuh jadi kayak
tambah khawatir nih kalau begini caranya nih. Ayah takut. Takut si Nadine ada apa-apa gitu bang. Oh ini gimana dong bang? Ayah takut bang. Lu memang begitu selalu lo kalau masalah Nadine lebay banget sih. Kagak baik punya pikiran yang kayak begitu. Udah diem aja tenang. Sini gua obatin tentang lepung di tangan. Aduh bang, ini serius bang. Firasat ayah tuh kagak enak bang. Iya ngerti gua. Udah gini dah. Lu mau tenang, gue juga mau tenang. Kalau gini terus gue jadi gemeter. Kita sholat yuk. Ya, kita sholat sekalian ngedoa biar Nadine kagak ada masalah apa-apa, biar dia sehat walafiat. Iya benar. Ayo sholat. Ya udah deh kalau gitu deh. Mari handphonenya. Langsung sholat ayo. Papa, di mana papaku? Papa! 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 Pa! Jalan. Iya. Salam buat keluarga ya. Iya. Kasih ya. Iya. Kasih ya. Iya. Mau bawa pulang itu makanan. Makan. Dik, udah, lu jangan sedih terus kayak gini. Mendingan lu istirahat ya. Biar badan lu tuh kagak drop, kagak sakit. Lu harus semangat ya. Iya Neng, bener itu. Ya, hidup lu kan kudu jalan terus. Lagian ini mah udah takdir. Iya. Lu kudu move on. Ya. Apaan tuh? Iya, jalan terus hidupnya. Iya, Be, makasih. Bener yang dibilang Sapni sama Rokaya. Lu kagak boleh nangis terus ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Kan begitu, gue pamit dulu ya. Ya dah, ya. Iya. Kasih ya. Iya, assalamualaikum. Salam ya. Kasih Pak Ya, Ustadz. ingat ya, move on. Assalamualaikum. Salam. Kasih Pak Ustadz. Tik, abis ini aku bantuin kamu beres-beres ya. Gak usah mas, nanti biar aku aja. Aku bisa sendiri. Tapi kan kasihan kamu ntar capek. Gak apa-apa mas, aku bisa sendiri. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh terus-terusan larut dalam perasaan sedih ini. Ya. Makasih ya. Setelah ini, apa rencana kamu ke depan? Aku akan tetap melanjutkan warung makan aku yang baru aku buka. Insya Allah itu akan bagus buat melanjutkan hidup aku sampai tua. Aku tidak akan menikah lagi karena aku sangat mencintai Mas Dani. Aku berharap Tuhan akan mempersatukan kita di akhirat nanti. Sekarang kamu bisa bicara begitu. Lihat aja nanti. Aku pasti bisa dapetin kamu. Udah ribet banget sih sama handphone. Alah? Udah kagak apa-apa, Nadine sehat-sehat aja, percaya deh sama gue dah. Bang, ya Allah. Nih, HP si Nadine masih belum aktif juga. Gimana dong bang? Ayo kan khawatir banget. Nih gara-gara si Ninda, Yadi, Apoy pada pulang kampung. Jadi si Nadine kagak nyanyi lagi deh di orkesnya mereka. Ya
Allah, Nadine, lu di mana Lu sih? mau nanya sama lu, itu tetangga sebelah pulang kampung beneran? Iya. Buset tuh orang kagak ada sopannya amat ya kau ngomong kagak apa kagak lajim itu. Lu kok marah-marah sama ayah? Ya kagak. Iya, ayah juga Lajim kagak gitu. tahu. Ayah taunya dari tetangga sono yang ngomong. Kagak ngomong juga. Ada doa lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Nadine. Ya Allah, Nadine. Lu dari mana aja? Ya Allah, Nya tuh khawatir banget sama lu. HP lu kagak aktif. Lu kemana aja sih? Tadinya ayah dapat kecelakaan kecil. Tuh. Masya tuh, kan? Allah, lu Kecelakaan kecelakaan. mana? Lu mah bengong mulu kali jalan ya? Iya, lu jatuh di mana? Terus apa yang luka? Udah. Nanyanya entar aja kalau kagak besok. Biar aja dia bebenah dulu, bebersih. Habis itu kau buatin apa kek? Nanya mulu kayak tamu aja. Iya, Udah, bukan ayo, gitu. ayo. Gitu, Pi. Ayo, bawa. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Apa, Mas? Aku ingin kamu mengambil seluruh uangnya, perhiasan emas, dan seluruh hartanya si Titi. Ternyata Mas Burhan benar-benar udah nggak mencintai Titi lagi. Aku akan lakukan semuanya demi kamu. Tapi tunggu. Aku minta kamu hanya mengambil hartanya aja. Jangan sampai membunuh Titi. Kenapa? Apa kamu masih mencintai Titi sampai kamu nggak mau Titi celaka? Bukan, maksudnya bukan begitu. Tapi ya kamu kan tahu kemarin Dani baru aja meninggal secara nggak wajar. Jadi kalau sampai ke depannya Titi meninggal juga secara nggak wajar, otomatis warga akan curiga. Dan saya tuh nggak mau sampai warga mengetahui kalau kamu sebenarnya adalah kuntilanak peliharaan aku. Iya, Mas. Aku janji aku nggak akan menyalakai Titi. Setelah Titi kehilangan semua hartanya, aku yakin dia akan berubah pikiran dan mau menikah lagi dengan kamu. Mas Dani, aku kesepian. Aku kangen banget. Biasanya ada kamu di sini. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Mas Dani, biasanya kamu tidur di sini. Di samping aku. Dan kamu selalu minta pijitin tiap kali pulang kerja. Karena capek. Sekarang aku kesepian. Kalau aku sendiri gini, lebih baik aku mati saja. Kamu kuntilanak yang bunuh Mas Dani. Tolong! 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 Kenapa kamu selalu ganggu aku? Setelah kamu bunuh Mas Dani, sekarang kamu mau ganggu aku. Lepas! Terima kasih. Kamu sudah buat dia lari ketakutan. Sekarang aku tinggal ambil semua harta yang ada di rumah perempuan itu. Tolong! 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 Apaan sih lo? Kenapa sih teriak-teriak minta tolong malam-malam begini? Ada kuntilanaknya, kuntilanak Ben di dalam rumah.
Kuntilanak? Anak yang bunuh Mas Dani. Berarti meninggalnya dibunuh sama kuntilanak? Iya, dan sekarang ngejar-ngejar saya. Gimana nih bang? Ayo juga takut nih, ada kuntilanak. Ntar kita ceknya gimana? Dia kemarin mana? Pulang aja, pulang. Bukan, gue juga takut. Ya, Be, tolongin dong itu kuntilanaknya sekarang ngejar-ngejar saya. Lah, bagaimana caranya? Bukannya kagak mau nolongin lu. Ayo juga takut. Iya, apa aja deh, men. Mpok Tati, tenang aja ya. Nanti Nadine bantuin Mpok, ya. Lu jangan berani-beranian lu ngusir tuh kuntilanak. Aduh, nyangeri. Lah itu Dani aja meninggal. Udah deh, jangan macam-macam dah. Aduh. Udah tenang aja, Nya Ami Babe. Atas seizin Allah, insya Allah Nadine bisa bantu. Sekarang Nya sama Babe masuk aja ke dalam ya. Biar Nadine nanti ke tempatnya rumah Mpok Titi. Din, kalau ngomong jangan enteng banget, Din. Kalau ada apa-apa bener-bener Nyak sama Babe nangis, diarah tuh kagak Babe ikut ah. Iya, meskipun Nya tuh takut sama si kuntilanak, tapi Nya tuh lebih takut kalau lu tuh kenapa-napa terjadi sesuatu. Kagak. Bener. Nya ikut deh. Ikut kagak? Ikut dong, enak aja anak watu-watunya. Ya udah, ayo Nya sama Babe ikut. Mana? Di sananya. Ya udah tuh. Adin buruan ya. Lah Babe belakangan aja. Neng. Ini dari mana mau kemana malam-malam begini coba lihat itu. Saya tiba-tiba lapar, jadi saya beli makanan. Iya, lu jangan berkeliaran sendirian kayak gini, malam-malam kayak ginian diri. Aduh, ngeri banget. Tuh kata dia ada kuntilanak berkeliaran, gangguin orang. Hati-hati lu, ntar lu digangguin juga lu. Iya, saya ini udah mau pulang kok. Kok orang baru, iya. Kok Aib baru lihat? Nadine, itu si Tanti, saudara si Burhan. Lu kagak kenal dia? Nggak kenal Nyanya. Ya, katanya mau lihat itu anaknya. Hati-hati deh. Nyanya. Ya, ini nih. Ya, ini tadi di sini kuntilanaknya nih. Mana? Loh kok berantakan? Lacinya kenapa kebuka? Ya. Aduh, siapa yang buka lacinya? Kok perhiasan aku, uang aku semua hilang? Kalau gitu Nadine coba periksa dulu ya Be, Nya. Di sekitar sini takutnya kuntilanak itu masih ada di mari. Mana? Hati-hati Din, hati-hati. Hati ah. Ya udah hati-hati ya. Aduh, uangku, perhiasanku. Kasian banget lu ya. Bilang begitu semuanya. Gimana semuanya? Benar ya? Uangku, perhiasanku semuanya hilang. Neng, bentar ya, sabar. Ambilin air minum dulu ya. Dapurnya belok kanan ya? Bentar ya. Babe, Nya, Nadine merasakan kuntilanak itu nggak ada di mari. Ya, gimana dong? Saya udah nggak punya suami. Sekarang harta saya semua hilang. Gimana saya bisa ngelanjutin hidup? Lebih baik saya mati aja. Jangan. Kagak boleh ngomong kayak gitu. Kagak boleh berpikiran kayak gitu. Kagak baik. Jangan ya. Bunuh diri itu dosa. Nih ya, Allah itu sangat membenci sama orang-orang yang putus asa bunuh diri. Neraka tempatnya. Mana sih kagak boleh, bener kata bini saya nih, minum biar tenang. Sepertinya ada orang yang menggunakan pesugihan dengan pakai kuntilanak. Yang bener Din, siapa Din orangnya Din? Kakak aja lu ah, bener. Gua juga. Coba lihat. Wow, banyak banget uang sama perhiasannya. Wah. Sekarang Titi udah gak punya apa-apa lagi.
Kalau aku terus bujuk dia, pasti dia mau menikah sama aku. Bagaimana keadaan Titi? Dia nggak meninggal kan? Kamu kenapa? Kamu khawatir sekali sama Titi. Kan aku pernah bilang sama kamu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Titi, warga akan curiga. Jadi kamu kapan nikahin aku? Aku sudah turutin semua kemauan kamu. Gawat, Kanti terus mendesak minta nikah. Aku harus bisa secepatnya menikahi Titi. Setelah itu, aku akan cabut lagi paku di kepala Kanti biar dia balik lagi jadi kuntilanak. Kanti, kamu tenang dulu. Kanti, kamu tenang dulu sebentar. Ya, tenang dulu sebentar. Aku janji. Pokoknya, aku pun belum punya banyak uang. Nanti kalau aku udah punya banyak uang, aku akan membangun rumah yang besar buat kamu, buat kita berdua. Lalu abis itu baru aku menikahi kamu. Iya. Kamu mau kan bersabar buat aku demi kita? Aku akan siap menunggu kamu. Nggak nyangka ya, akhirnya si Burhan nikah juga sama Titi. Iya ya. Ternyata si Burhan selama ini nggak nikah-nikah. Ternyata nungguin Titi. Masih cinta rupanya dia. Tapi ini ada apa ya? Kok tiba-tiba mendung gini? Mau hujan kali ya? Iya, sepertinya begitu. Yaudah yuk, kita balik. Yuk. Beraninya Mas Burhan ngianatin aku. Rasakan kalian berdua. Aku akan bikin kalian binasa.